Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 308. Bahkan Dong Suebing juga tidak tahu apakah dia bisa bertahan hidup. Dong Suebing kelelahan, tetapi lumpurnya sepertinya tidak ada habisnya. Tidak peduli bagaimana dia menggali, dia tetap tidak bisa mencapai dasar. Meskipun ini tidak dianggap semburan lumpur atau rawa, lumpur tersebut akan mengalir kembali ke lubang yang digali Dong Suebing. Setelah menggali begitu lama, Dong Suebing hanya menggali kurang dari setengah meter. Ini tidak bisa dilanjutkan. Dong Suebing harus menggali lebih cepat. Dong Suebing mengabaikan rasa sakit di lengannya dan menggali lebih keras dan lebih cepat. Ia berdoa agar orang-orang yang terjebak di dalam bas tetap bertahan sampai ia mencapai mereka. Saat itu gelap gulita di bas wisata. Liu Dahai sedang berbaring miring, terengah-engah dan dapat mendengar anak-anak menangis di dekatnya. Mereka terjebak di dalam bas wisata selama lebih dari 10 menit, dan jendela di belakang bas pecah. Lumpur dan puing-puing merembes masuk melalui bukaan. Hanya ada ruang kecil di depan bas. Jika Liu Dahai dan dua penyelamat lainnya tidak menggunakan bantalan kursi untuk memblokir pintu dan jendela bas, mereka akan terkubur hidup-hidup. Sekarang, oksigen sudah habis, dan semua orang putus asa. Aku tidak bisa bernapas. Seorang wanita muda menangis. Liu Dahai menjawab dengan lembut. Pesta penyelamat akan segera tiba. Jangan menyerah. Seorang petugas dari stasiun desa Huitian menjawab dengan putus asa. Mendengarkan, masih ada bebatuan yang berjatuhan di atasnya. Bagaimana mereka akan menyelamatkan kita dalam situasi ini? Mereka mungkin sudah menyerah untuk menyelamatkan kita. Seorang anak menangis. Saya tidak ingin mati. Hiks ibu, ayah, datang dan selamatkan aku. Tangisan anak itu mempengaruhi yang lainnya. Wanita muda itu dan anak laki-laki lainnya mulai menangis. Seseorang, selamatkan kami, membantu. Bang, bang, bang mereka mulai menggedor-gedor sisi bas, berharap ada yang mendengarnya. Datang dan selamatkan kami, membantu. Kita kehabisan udara. Seseorang berkata. Berhentilah berteriak, mereka sudah pergi, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Meski semua orang tahu ini benar, mereka terus berteriak dan menggedor bas. Liu Dahai mulai pusing, dan ini tandanya kekurangan oksigen. Dia membuka mulutnya dan mencoba menghirup udara sebanyak mungkin. Orang-orang di sekitarnya berada dalam kondisi yang sama dengannya, dan mereka berhenti berteriak. Semuanya memejamkan mata dan menunggu. Mereka akan mati. 1 detik, 2 detik, 3 detik rasanya seperti selamanya, dan ketika semua orang mengira mereka akan mati, mereka mendengar suara di atas mereka. Kedengarannya seperti menggali. Seseorang sedang mencoba menyelamatkan mereka. Liu Dahai mengerahkan seluruh kekuatannya dan duduk. Ini pintu bas, seseorang mencoba menghubungi kita di sana. Semuanya lemah dan hanya bisa melihat ke arah pintu bas. Retakan suaranya semakin dekat. Tiba-tiba terdengar suara benturan keras. Kursi penumpang yang digunakan untuk menghalangi pintu disingkirkan, dan lampu menyinari. Pada saat yang sama, udara segar masuk ke dalam bas wisata, dan penumpang yang terperangkap terengah-engah. Mereka merasakan energinya kembali kepada mereka, dan rasanya seperti terlahir kembali. Hidup, saya masih hidup. Seorang pria berteriak, apakah ada orang yang hidup? Ya, selamatkan kami. Tolong selamatkan kami. Hanya Liu Dahai yang mengenali suara ini. Ketua Dong. Itu adalah suara Dong Suebing, dan mendengar jawaban dari dalam bas, Dong Suebing berteriak dengan semangat. Liu tua, apakah kalian semua baik-baik saja? Itu hebat. Buru-buru. Suruh semua orang keluar satu demi satu. Cepat. Bek Dong Suebing hampir habis, dan tanpa bek, dia tidak dapat menghidupkan kembali dirinya sendiri. Setiap detik berarti. Liu Dahai hampir menangis saat mendengar suara Dong Suebing. Semuanya, cepatlah. Liu Dahai meraih seorang anak dan mendorongnya ke atas. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Biarkan anak-anak pergi dulu. Pintu bas dibuka paksa, dan lumpur mulai merembes ke dalam bas. Mereka tidak punya banyak waktu lagi. Semuanya bergerak lebih cepat. Meskipun Liu Dahai ingin keluar dari bas terlebih dahulu, sebagai petugas polisi, dia harus tetap tinggal sampai semua orang selamat.
Dia turun dari bus hanya setelah semua penumpang yang terjebak berhasil diselamatkan. Mereka akhirnya keluar. Dong Suebing menarik penumpang yang terjebak keluar dari bus dari atas. Di saat yang sama, banyak orang di dalam minibus melihat apa yang terjadi dari kejauhan. Mereka keluar. Seseorang keluar. Mereka adalah penumpang yang terjebak. Kepala Dong telah menyelamatkan mereka. Semua orang di minibus bersorak, dan Xie Huilan serta Cao Supeng berdiri di ujung bus memandang Dong Suebing. Liang Chengpeng menepuk pahanya dengan penuh semangat. Xiao Dong telah menyelamatkan mereka. Itu adalah Xiao Juan. Istri saya diselamatkan. Lei Lei. Saya melihat Lei Lei saya. Dia masih hidup. Hiks istriku baik-baik saja. Xie Huilan segera memesan. Kepala stasiun Chen, balikkan bus untuk menyelamatkan mereka. Chen Fa juga senang melihat Dong Suebing hidup, tapi dia berkata, Wali Kota Xie, Sekretaris Cao, kalian semua harus turun dari bus di sini. Terlalu berbahaya di sana. Cao Supeng memarahi. Diam dan kembali ke sana. Chen Fa memutar kemudi dan menginjak pedal gas. 6 orang berhasil diselamatkan. Liu Dahai, petugas dari stasiun desa Huitian, seorang penyelamat lainnya dari regu penyelamat, seorang wanita muda, seorang anak laki-laki, dan seorang pria paruh baya. Semua orang hampir menangis setelah mereka diselamatkan. Namun ketika mereka melihat sekeliling dan hanya melihat Dong Suebing yang berdiri di sana, mereka terkejut. Liu Dahai bertanya, Ketua Dong, kamu sendirian? Wanita muda itu bertanya, di mana tim penyelamatnya? Kenapa tidak ada orang lain? Mereka sebelum Dong Suebing dapat mengatakan apapun, suara gemuruh yang keras terdengar, dan tanah berguncang. Beberapa batu besar berguling menuruni gunung dan nyaris mengenai wanita muda dan pria parubaya. Salah satu batu hampir mengenai anak itu, tapi Dong Suebing menariknya menjauh dari bahaya. Semua orang menjadi pucat dan tahu bahwa mereka masih dalam bahaya. Mereka masih dalam situasi berbahaya dan bisa mati kapan saja. Liu Dahai tercengang. Ketua Dong, kamu bagaimana kamu bisa sampai di sini? Jawab Dong Suebing. Aku berjalan mendekat. Mereka melihat ke tanah berlumpur, bebatuan yang berguling dari gunung, dan ke arah Dong Suebing dengan kaget. Apakah kamu sudah berjalan mendekat? Jaraknya mungkin hanya sekitar 20 meter, tapi Anda bisa saja terbunuh oleh bebatuan yang berjatuhan kapan saja. Bagaimana kamu bisa sampai di sini hidup-hidup? Anda mempertaruhkan hidup Anda hanya untuk menyelamatkan kami. Dong Suebing melihat ke arah gunung dan berkata, ayo pergi sebelum tanah longsor besar terjadi lagi. Dia menunjuk ke depan. Lihat tanah yang tidak rata di sana. Itu adalah jalan yang saya gunakan untuk sampai ke sini. Ikuti jalanku dan lari tanpa henti. Jangan melihat ke gunung dan jangan takut. Jika ada bahaya, saya akan berteriak kepada kalian semua. Wanita itu panik. Masih ada batu yang berjatuhan. Kami tidak akan berhasil. Menabrak. Batu dan dahan pohon tumbang dari gunung. Pria parubaya itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, tidak, kami tidak akan berhasil. Mari kita tunggu pesta penyelamatan di sini. Dong Suebing menatap pria itu. Persetan denganmu. Tidak bisa sampai ke tempat yang aman. Lalu bagaimana aku bisa sampai di sini? Saya juga menempuh jalan untuk sampai ke sini. Tunggu. Jika terjadi longsor lagi, kita semua akan mati. Berhentilah mengucapkan kata-kata yang mengecilkan hati ini. Menurutku kita bisa keluar dengan aman. Cepat dan lari secepat mungkin. Jaraknya hanya sekitar 20 meter, dan itu akan berakhir dalam sekejap mata. Saat ini, mereka harus menjaga semangat mereka. Liu Dahai juga merasa tidak mungkin untuk selamat, tapi dia tetap berkata, baiklah, bersiaplah dan berbaris. Tidak ada yang berani menjadi yang pertama. Liu Dahai melihat ini dan berteriak, Xiao An, kamu pergi duluan. Petugas dari desa Huitian mengatupkan giginya dan mulai berlari. Dong Suebing berteriak di belakangnya. Jangan melihat ke belakang. Fokus saja pada langkah kakiku dan abaikan sisanya. Anda tidak boleh melewatkan langkah apapun. Cepat. Tapi Xiao An baru bergerak 3 meter, dan sebuah batu jatuh ke bahunya. Dia menjerit kesakitan dan mati di tempat. Dong Suebing mengutuk dan berteriak. Kembali 5 detik. Waktu kembali. Dong Suebing berteriak pada Xiao An. Xiao An, berhenti. Berbaringlah di tanah. Sekarang. Xiao An segera menukik ke tanah, dan detik berikutnya,
sebuah sikat batu melewati punggungnya, nyaris mengenai dirinya. Dong Suebing berteriak lagi, terus berlari, buru-buru. Xiao An bangkit dengan kikuk dan mulai berlari ke depan. Liu Dahai mendorong pria paruh baya di sampingnya. Kau selanjutnya. Ayo cepat, tidak perlu takut. Ketua Dong ada di sini. Dong Suebing menambahkan, kalian semua hanya fokus untuk berlari lurus. Aku akan mengawasi kalian semua. Dong Suebing adalah seorang selebritas di Kabupaten Yantai, dan mereka yang membaca berita tersebut akan mengetahui bahwa kepala Dong berhasil selamat secara ajaib dalam 2 insiden. Itu sebabnya semua orang mempercayainya dan mulai berlari di belakang Xiao An. Pecahan batu berjatuhan dari pegunungan dan menewaskan beberapa penumpang yang berhasil diselamatkan. Wanita itu, bebek, turunkan kepalamu, anak laki-laki, berhenti di sana, berhenti. Orang itu, berbaringlah dengan tangan menutupi kepala. Sekarang, Dong Suebing menggunakan kembali, berulang kali, untuk menghidupkan kembali orang-orang itu dari kematian. Liu Dahai tidak bisa berkata-kata karena hujan masih deras, dan jarak pandang buruk. Batuan tersebut berjatuhan dari gunung dengan kecepatan tinggi dan tidak jatuh pada jalur yang tetap. Dia tidak mengerti mengapa kepala Dong bisa memprediksi di mana batu itu akan mendarat. Liu tua. Sekarang giliranmu, Dong Suebing berteriak. Liu Dahai melihat sekeliling, dan hanya kepala Dong dan dia yang tersisa. Ketua Dong, pergilah dulu. Dong Suebing mendorong Liu Dahai. Berhentilah membuang waktu dan lari. Aku akan berada di belakangmu. Mata Liu Dahai memerah. Ketua Dong, ayo cepat. Sekarang, batu-batu kecil berjatuhan dari atas. Hanya batu-batu kecil dan puing-puing yang berjatuhan dari pegunungan. Dan karena tidak akan menyebabkan cedera serius, Dong Suebing tidak menggunakan bag. Dia tidak perlu mencatat berapa banyak waktu yang tersisa dan memperkirakan waktu tersisa kurang dari 20 detik. Tiba-tiba terdengar suara decitan ban saat minibus datang. Chen Fa dan petugas lainnya melompat keluar. Ketua Dong, Kepala Stasiun Liu, Xie Huilan, Cao Supeng, Liang Chengpeng, dan anggota keluarga turun dari bus. Semua orang di tempat kejadian merasa senang dan lega. Tidak ada yang mengira kepala Dong akan menyelamatkan semua orang dalam situasi suram itu. Terlebih lagi, kepala Dong terluka, dan dia berhasil mengeluarkan semua orang. Ini adalah keajaiban. Xiao Juan, Lei Lei, Hicks Lei Leiku, wanita muda dan anak laki-laki itu berlari melewati lumpur, ke pelukan anggota keluarga mereka. Bungkam, menangis. Dayu, saya sangat takut. Tidak apa-apa sekarang. Semuanya baik-baik saja sekarang. Mereka berkumpul kembali dengan anggota keluarga mereka dan menangis dalam pelukan satu sama lain. Xie Huilan berteriak, ayo cepat, cepat. Liang Chengpeng menyingsingkan lengan bajunya dan bergegas ke depan untuk membantu penumpang yang terjebak turun dari lumpur dan puing-puing. Semua orang telah selamat, dan hanya Dong Suebing dan Liu Dahai yang bersiap untuk melarikan diri. Namun saat ini, bumi berguncang lebih kuat dari sebelumnya. Suara gemuruh yang keras terdengar dan terdengar seperti bumi terkoyak. Dong Suebing dan yang lainnya menjadi pucat dan melihat ke arah gunung. Mereka dapat melihat pohon-pohon tumbang, dan dalam sepersekian detik, pohon-pohon yang tumbang telah mencapai bagian tengah gunung. Agar pohon-pohon tumbang, pasti terjadi tanah longsor lagi. Teriak Chen Fa, Ketua Dong, berlari. Semua orang mulai berteriak, ayo cepat. Tidak ada waktu lagi. Ketua Dong, longsoran kali ini lebih besar dibandingkan sebelumnya. Jika ada yang terjebak dalam longsor ini, pasti mati. Liu Dahai berteriak dengan cemas. Ketua Dong, Anda duluan. Dong Suebing balas berteriak ke arah Liu Dahai. Berhentilah membuang waktu dan lari. Jika tidak, tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri. Ketua Dong, pergi. Tiba-tiba, sebuah batu seukuran bola berguling turun dari gunung dan menghantam dada Liu Dahai. Liu Dahai bahkan tidak bisa mengeluarkan suara, dan dia pingsan. Liu tua, Dong Suebing berteriak. Kembali 10 detik, adegannya berubah. Dong Suebing ingin mengingatkan Liu Dahai untuk menghindar, tapi apa yang dilihatnya membuatnya berkeringat dingin. Batu itu sangat dekat dengan mereka. 8 meter 6 meter 4 meter akan menabrak Liu Dahai. Dong Suebing tahu bahwa jika 10 detik sebelumnya, batu ini seharusnya masih berada di gunung, dan dia akan memiliki cukup waktu untuk membuat Liu Dahai menghindarinya. Namun kini, waktu belum kembali ke 10 detik sebelumnya.
Seharusnya sekitar 3 detik, dan satu-satunya penjelasan adalah Dong Suebing hanya memiliki sisa 3 detik back dan tidak memiliki kesempatan lagi untuk menggunakan back sekarang. Liu tua, kepala Liu. Tidak jauh dari situ, semua orang melihat batu itu terbang menuju Liu Dahai dan berteriak padanya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.